Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita awali pagi hari ini dengan kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kebaikannya yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Kami tetap setia sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir hidup kami mau tetap setia. Yesus Tuhan, kami sembah namamu, kami muliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkaulah kekuatan, Engkaulah pengharapan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, oh Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat
buat segala apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ada rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Pagi hari ini kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Sampai akhir dalam hidup kami, kami mau terus tetap setia kepada-Mu Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau tetap setia mengiring Tuhan. Bahkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami percaya akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam doa pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, bila pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang bisa menguatkan kehidupan kita saat ini. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tetap bersyukur dalam kondisi apapun Bapak Ibu Saudara. Nah, setiap orang pasti akan susah bersyukur dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi kita akan belajar dengan satu tokoh yang luar biasa. Bagaimana kehidupannya, dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa panjang. Tetapi dia tidak berputus asa. Tetapi tokoh ini tetap bersyukur, tetap melihat kebaikan daripada Tuhan Yesus yang diberikan dalam kehidupan dia Bapak Saudara. Kalau secara manusia, secara lihat, secara mata lahiriah, kehidupan dia sedang mengalami yang namanya berbagai masalah. Dia mengalami yang namanya ujian hidup yang luar biasa. Tetapi imannya kuat luar biasa Bapak Saudara. Dia mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya adalah kebaikan dan campur tangan Tuhan Yesus senantiasa dalam kehidupan kita. Kita belajar dengan satu tokoh, yaitu tentang Ayub. Bagaimana dia tetap bersyukur dalam kondisinya. Bagaimana kita tahu bagaimana ketika dia harus kehilangan anak-anaknya, dia harus kehilangan harta bendanya, dia harus dicobai sedemikian rupa, dia harus mengalami sakit penyakit yang luar biasa yang dia derita. Tetapi Ayub punya iman yang luar biasa. Bahkan Ayub adalah orang yang luar biasa di mata Tuhan. Bagaimana imannya teguh. Dia tetap menyembah Tuhan dalam kondisi apapun. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan senantiasa. Terkadang kita sebagai manusia, kita kadang merasa menyalahkan keadaan ini. Kenapa hidupku tidak baik-baik saja? Kenapa kehidupanku kok seperti ini? Tetapi satu hal kita harus percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua karena kehendak Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di dalam Ayub pasal yang kedua ayat ke-10 firman Tuhan berkata seperti ini. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam artian Ayub tidak menghujat Tuhan, Ayub tidak menyalahkan Tuhan, Ayub tidak berbicara yang
enggak tentang Tuhan, tetapi Ayub tetap berbicara tentang kebaikan Tuhan. Kenapa kita hanya mau menerima baiknya saja daripada Tuhan? Ketika kita diberkati, kita diberi kelimpahan, kita bisa mengucap syukur, kita bisa menaikkan ucapan syukur kita dengan sungguh-sungguh. Kita bahagia, tetapi ketika masalah datang, kita seolah-olah menyalahkan Tuhan. Kenapa kok keadaanku seperti ini Tuhan? Kenapa Engkau tidak menolongku? Kenapa Engkau tidak mau berbuat sesuatu atas kehidupanku? Kalau kita mengerti bahwa kehendak yang Tuhan mau, Tuhan tahu yang terbaik akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak berbuat dosa. Sekalipun kita tidak mencari masalah Bapak Saudara, masalah itu datang sendiri. Percayalah Bapak Saudara, masalah itu akan datang sendiri menghampiri kita. Tidak perlu kita cari masalah itu akan datang kalau kita benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Jadi, ayo Bapak Saudara, kita berikan kekuatan dalam hidup kita, mengandalkan Tuhan senantiasa. Jaga lidah dan perkataan kita, jaga pikiran kita. Ketika kita mungkin sedang terpuruk, ketika kita sedang menghadapi berbagai masalah, percayalah Tuhan akan membuka jalan tepat pada waktunya. Selama hidup kita, selama sikap kita, mulut kita, bibir kita terus memuji nama Tuhan. Bersyukur senantiasa Bapak Saudara. Apapun kondisi kita saat ini, tetaplah bersyukur dalam segala hal. Maka kehidupan kita, maka berkat yang Tuhan sedang sediakan dalam kehidupan kita, ketika kita sudah sampai, kita bisa melalui cobaan yang kita alami, maka berkat itu akan dicurahkan Tuhan senantiasa. Mari Bapak Saudara, saya mengajak kita sama-sama belajar seperti Ayub. Bagaimana dia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia hanya berserah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan dia terus menjaga setiap perkataan dan tingkah lakunya supaya dia tidak berbuat dosa. Karena Ayub, Allah yang disembah adalah yang hidup. Tuhan Yesus yang disembah adalah Allah yang bisa mengadakan yang tidak baik menjadi baik, yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kita senantiasa. Dan Ayub kita tahu bagaimana happy endingnya. Ayub begitu diberkati berlimpah-limpah, luar biasa dengan kesetiaannya. Saya percaya ketika kita setia menjaga lisan kita, maka berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita akan kita terima tepat pada waktunya. Pertanyaannya adalah, mau enggak kita sama-sama belajar untuk menjaga hidup kita, untuk tidak berbuat dosa, dan lidah kita untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, dan kita tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Terima kasih bila berkat Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini memberi kekuatan buat kita, menjadi rema, menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.